Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Strong Angel. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak tertinggal dari alur ceritanya. Oh iya, apabila ada sahabat semua ingin mentraktir kopi, linknya ada di deskripsi. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menerima serangan tiba-tiba dari Satanacia dengan berlumuran saus tomat dari seluruh badannya, dengan terbatuk-batuk Lucifer berkata, "Sial, dari mana asal serangan itu?" Sementara itu dengan sangat terkejut setelah Lucifer menerima serangan, walaupun ia menggunakan demonic eye, Lucifer tidak dapat menghindarinya, dan Marbas pun berkata, "Hei, apa yang terjadi pada demonic eye?" Sementara itu, di saat keterkejutan Marbas, tiba-tiba secara cepat Satanacia langsung mencengkram dagu Marbas. Lalu Satanacia berkata, "Hei Marbas, sepertinya demonic eye-mu sehat, tapi demonic eye itu sesuatu yang tidak dapat ditemukan tergeletak di jalan." Lalu dengan tatapan menekannya, Satanacia berkata kembali karena curiga. Marbas memberikan demonic eye kepada Lucifer. "Saya pikir Anda akan memberi dia demonic eye." Tetapi seraya tidak memperdulikan Marbas memberikan demonic eye atau tidak, Satanacia pun melepaskan cengkramannya. Lalu Satanacia berkata kembali, "Saya tidak tahu bagaimana dia akhirnya memiliki mata yang sama dengan Anda. Tapi saya telah melihat demonic eye berkali-kali sejak dulu, jadi saya tahu cara untuk menghadapinya." Sementara itu, kembali ke Lucifer yang sedang terluka. Di saat akan berusaha bangun, tiba-tiba Lucifer pun diserang kembali oleh tentakel Satanacia. Setelah itu Satanacia melihat Lucifer sembari berkata, "Saya tidak memberi Anda izin untuk bangun." Setelah mendapatkan serangan kembali dari Satanacia, kini Lucifer pun sudah tidak dapat berkutik dan hanya bisa terengah-engah. Tiba-tiba dengan raut wajah marahnya, Lilith pun menolong Lucifer sembari menatap Satanacia. Lalu ia berkata, "Hei Satanacia, orang ini adalah boneka rias yang saya ambil. Jadi tidak apa-apa jika Anda ingin bermain. Tetapi bisakah Anda tidak merusaknya?" Tetapi Satanacia tidak menghiraukan perkataan Lilith seraya berkata, "Hei Lilith, mundur kau." Dan Lilith menanggapi seraya berkata, "Walau tidak ada kesempatan, mungkin ada petunjuk di mana Satan berada. Jadi saya lebih memilih untuk menjaga dia daripada membunuhnya." Lalu Satanacia menyangka Lilith dengan berkata, "Tapi saya mengenal orang ini sebagai musuh Satan." Tetapi Lilith menanggapi, "Memang betul ia musuh Satan, tapi anak ini telah kehilangan ingatan tentang pertempuran itu, dan juga ia sudah dikhianati oleh sesama malaikat." Setelah Lilith menyelesaikan perkataannya, Satanacia pun menyerang Lilith dengan tentakelnya secara tiba-tiba. Sehingga akibat serangan tiba-tiba dari Satanacia, Lilith pun terhempas sangat jauh. Kemudian Satanacia pun menghampiri Lilith dengan tatapan membunuh dan ia berkata, "Sepertinya kau sangat menyukai pria itu." "Ya, tapi itu tidak penting." Dan juga malaikat yang mereplikasikan stigma dari para demon itu sangat memalukan. Jadi aku sekarang akan membunuhnya. Jadi kau jangan menghalangi jalanku, Lilith." Setelah Lilith mendengar tujuan Satanacia, dengan kesalnya Lilith berkata, "Dasar kau bajingan." Tetapi setelah mengetahui Lilith tidak bisa menuruti perintahnya, Satanacia pun kini menyerang Lilith dengan akan membunuhnya. Dan Lilith pun sangat terkejut seraya tidak dapat berkata apapun, dan seakan ia pasrah dengan kondisi saat ini, dan ia menutup matanya. Namun di saat menutup mata, ia menyadari ada tetesan saus tomat menetes ke mukanya. Dan di saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut dikala Lucifer sudah menghentikan serangan Satanacia kepadanya. Setelah itu Lilith berkata, "Hei Lucifer, apa yang kamu?" Sebelum melanjutkan perkataannya, Lucifer pun berkata, "Diam, ini adalah pertempuranku." Setelah itu Lucifer pun pingsan setelah menerima serangan ketiga kalinya dari Satanacia. Dan Lilith pun sangat mengkhawatirkan Lucifer. Sementara itu dengan raut wajah meremehkan, Satanacia berkata kembali, "Dia menyelamatkan hidupmu, Lilith." Dan Sin pun beralih ke Marbas. Setelah memperhatikan serangan yang dilakukan Satanacia, dia pun baru menyadari pola serangannya dan ia berkata, "Ini buruk. Walaupun saya sekarang tahu mekanisme serangannya, tapi ini sudah terlambat." Dan untuk memberitahu mereka sekarang,
Sebelum melanjutkan perkataannya, Marbas pun dikejutkan ketika si bocil laki-laki berlari menghampiri Lucifer yang sedang terluka. Setelah itu, si bocil pun seakan seperti seorang healer, ia melambaikan kedua tangannya ke tubuh Lucifer, sehingga membuat Lilith sangat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan bocil ini. Akan tetapi, kebingungan Lilith berubah menjadi terkejut setelah melihat cahaya kuning keluar dari tangan si bocil, dan cahaya itu menyelimuti Lucifer yang sedang pingsan. Dan tak beberapa lama kemudian, Lilith pun menyadari sesuatu yang akan terjadi terhadap Lucifer. Dan dengan cepatnya, Lilith menarik bocil laki-laki itu dengan rambutnya untuk menjauh dari Lucifer. Setelah itu, sebuah ledakan cahaya pun terjadi, sehingga ledakan cahaya itu menyilaukan semua orang. Setelah ledakan cahaya itu mereda, semua orang pun sangat terkejut. Ternyata dampak dari kekuatan si bocil, kini Lucifer pun sudah mempunyai sepasang sayap, walaupun berwarna putih. Setelah mengetahui Lucifer mempunyai sayap kembali, ia pun berkata sembari melihat kedua sayapnya, "Apa tubuhku terasa sangat ringan, dan apakah sayapku seperti ini?" Tetapi Lucifer pun terkejut ketika seseorang berkata, "Dengarkan Lucifer." Lalu Lucifer pun melihat ke arah sumber suara yang memanggilnya. Ternyata orang yang memanggil Lucifer itu adalah Marbas. Tetapi di sini Marbas tidak menyadari bahwa tentakel Satanacia sudah siap menyerang Marbas. Setelah itu Marbas pun melanjutkan perkataannya bahwa kekuatan Satanacia adalah mengotak-atik ruang waktu. Jadi kau jangan lihat dia, tapi lihat dirimu diserang. Setelah mengetahui Marbas akan diserang, dengan cepatnya Lucifer menangkap tentakel Satanacia sembari berkata, "Terima kasih untuk demonya." Sementara itu, setelah mengetahui Marbas memberitahu skillnya, sembari menatap Marbas, Satanacia berkata, "Hei Marbas, aku tidak terkesan dengan bibir longgarmu. Maaf Satanacia, aku tidak punya niatan untuk mengkhianatimu. Namun hal-hal yang tidak praktis terjadi tepat di depan mataku." Setelah melihat perubahan Lucifer, Marbas pun berkata kembali, "Dan saya ingin tahu apa yang akan orang ini mampu lakukan. Dan juga aku meminta maaf, itu hanya keinginan intelektual saya yang tak terkendalikan." Lalu Satanacia menanggapi perkataan Marbas, "Dari semua pengetahuan ekstremitas itu tidak ada apa-apa selain kekosongan." Seraya mengabaikan Satanacia, Marbas berkata kembali, "Itu wajar bagi iblis untuk jujur tentang keinginan mereka, jadi biarkan aku memiliki keegoisanku dari waktu ke waktu. Dan jika itu kontrol yang Anda inginkan, Anda sudah cukup memilikinya." Setelah itu dengan sangat marahnya, Satanacia pun mengeluarkan kekuatannya yang kuat dikarenakan ucapan dari Marbas. Akan tetapi sembari meremehkan Satanacia, Lucifer menanggapi kemarahan Satanacia, dan ia berkata, "Woi kau bajingan sadis yang putus asa, aku akan menjadi lawanmu, sialan." Dan tak lama kemudian Satanacia pun menyerang Lucifer dengan menggunakan skill ruangnya. Sementara itu Lucifer pun mengeluarkan demonic eye-nya, dan tiba-tiba sebuah tentakel keluar dari arah samping Lucifer. Tetapi itu dapat ditahan Lucifer yang sudah mengetahui kekurangan dari skill ruang Satanacia. Setelah itu Lucifer pun menekan sangat keras tentakel itu, sehingga membuat tentakel itu terputus. Lalu setelah memutuskan tentakel itu, Lucifer pun langsung menerjang ke arah Satanacia sembari mengeluarkan rasengan di lengannya. Sementara itu Satanacia mengeluarkan kedua pedangnya, lalu menancapkan kedua pedangnya ke lantai seakan-akan itu menahan serangan Lucifer. Tetapi sungguh disayangkan usaha Satanacia menahan serangan Lucifer tidak berguna. Dan setelah itu Satanacia pun terhempas sangat kuat sampai-sampai menjebol kedua bangunan benteng di tempat itu dan membuat Satanacia melayang di udara. Akan tetapi tak butuh waktu lama, Lucifer pun menyerang kembali Satanacia sehingga membuat Satanacia terkejut. Setelah itu Lucifer pun sudah berada di hadapan Satanacia. Dengan tatapan sangat mengerikan, Lucifer langsung menyerang Satanacia. Karena serangan Lucifer membuat Satanacia terhempas sangat keras ke tanah sehingga membuat kepulan debu dari jatuhnya Satanacia setelah diserang Lucifer. Akan tetapi dari serangan yang kuat dari Lucifer, Satanacia masih bisa bertahan. Dan kini Satanacia pun bersiap untuk menyerang kembali Lucifer.
Sementara itu, setelah melihat Satanacia masih selamat, dengan tersenyum sembari mengubah auranya menjadi sebuah pedang seperti milik pedang Satanacia. Dan tak beberapa lama kemudian, Satanacia pun melempar satu pedangnya untuk menyerang Lucifer. Akan tetapi, di saat pedang itu mencapai Lucifer, dengan cepatnya Satanacia menggunakan skill ruangnya ke pedang itu, dan sehingga membuat Lucifer sangat terkejut karena pedang itu hilang, dan tiba-tiba celah ruang waktu di belakang Lucifer keluar bersamaan dengan pedang Satanacia yang keluar menyerang Lucifer, tetapi Lucifer dapat menghindarinya. Tetapi tanpa memberi Lucifer kesempatan, Satanacia pun langsung menebas pedangnya kembali, dan dengan respon yang cepat Lucifer dapat menahannya. Setelah serangannya dapat ditahan, Satanacia pun beranjak mundur dan langsung menyiapkan serangan kembali. Lalu tak butuh waktu lama, Satanacia pun menebaskan kedua pedangnya, namun Lucifer dapat menahannya. Tetapi akibat serangan Satanacia, Lucifer pun terdorong ke belakang sedikit. Sementara itu, setelah menyerang beberapa kali, kini Satanacia sembari memegang pedangnya, ia terlihat sangat kelelahan dan terengah-engah. Setelah itu pun Lucifer menanggapi keadaan Satanacia dan ia berkata sembari mengejek, "Apa? Apa kau sudah kehabisan napasmu?" Lalu dengan cepatnya Lucifer pun menyerang Satanacia dan terjadi pertarungan skill pedang yang sangat intens. Dan setelah melakukan beberapa sebatan antara kedua orang itu, terlihat Lucifer terkena sebatan di pipinya, sedangkan Satanacia mendapatkan luka sebatan di pinggir perutnya. Setelah Satanacia mengetahui ia terluka, dengan marahnya ia pun kembali menyerang Lucifer dengan ganasnya. Tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Lucifer. Tetapi di saat menahan pedang Satanacia, dengan cerdiknya Lucifer menekan pedang satunya dengan kakinya, sehingga membuat kedua pedang itu patah oleh tekanan kaki Lucifer. Setelah mengetahui pedang Satanacia patah, Lucifer pun menghempaskan satu pedangnya, sehingga membuat Satanacia hoyong ke belakang. Dan kemudian setelah mengetahui ada celah dari Satanacia, Lucifer pun langsung menendang rahang Satanacia menggunakan lututnya, sehingga membuat Satanacia mengeluarkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Dan tak butuh waktu lama, setelah mulutnya berdarah, Satanacia pun tertawa. Seraya tertawaan itu ia baru merasakan rasa sakit yang sudah lama ia tidak merasakannya. Setelah itu, sembari menodongkan pedangnya ke Lucifer dengan tatapan menyeramkannya, Satanacia berkata, "Woi malaikat, jangan memaksakan keberuntunganmu." Dengan mengacungkan jari tengahnya, Lucifer menanggapi, "Tutup mulutmu bajingan, aku akan terus menekanmu, karena kaulah yang membuat lubang dalam diriku, dan sekarang kau ambil air kencing ini. Jadi cepatlah, dan biarkan aku melihat Mikail." Lalu dengan tatapan sayunya, Satanacia menanggapi, seraya menantang, "Jika kau menginginkannya, ambil dia dengan paksa, jadi jangan membuatku bosan." Lucifer pun menjawab, "Kalau begitu baiklah, dan saya juga sudah selesai dengan hiburan ini." Setelah itu Lucifer pun bersiap mengeluarkan serangan terakhirnya dengan bergegas terbang ke atas menggunakan sayap barunya. Dan di saat terbang Lucifer berkata, "Jika Anda tahu bahwa saya akan merindukan orang-orang kuat seperti Anda, Jenderal Demon, jadi kau jangan merindukanku, oke?" Dan tak lama kemudian Lucifer pun mengeluarkan skill terkuatnya yang bernama Sacred Revolution. Setelah itu, keluarlah circle berwarna merah muda sangat besar di atas kastil Satanacia. Lalu tak butuh waktu lama, sebuah aura berbentuk seperti bola sudah siap untuk dilepaskan. Kemudian seraya menunjuk Satanacia, Lucifer pun berkata, "Yohanes Serai Enatos." Dan seketika aura seperti bola menyerang Satanacia, dan dari serangan itu tercipta ledakan yang sangat kuat yang menyerang Satanacia. Setelah dampak serangan dari Lucifer, kini hanya tersisa sebuah pedang yang tergeletak di puing-puing bangunan yang hancur. Sementara itu, Sin pun berpindah ke Marbas dan Lilith yang keluar dari dinding yang berlubang akibat dampak serangan Lucifer. Dan di sini Marbas pun sembari melihat Lucifer yang masih terbang, ia berkata, "Mustahil, demon dan malaikat adalah bentuk kehidupan yang mutlak, sehingga Bapa menciptakan kita. Walaupun menjadi hermafrodit atau manusia dan binatang,
Hidup yang panjang dan bahkan kematian itu bersifat sementara. Lalu Lilith menambahkan sambil menatap Lucifer. Ya, betul, tapi karena kehidupan mereka yang sempurna, mereka tidak dapat memiliki anak dengan anggota lain dari keluarga yang sama. Dan mereka juga tidak perlu berevolusi melalui perubahan generasi. Setelah itu, Marbas pun berkata kembali sembari menatap Lucifer. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, maka tidak ada yang melampaui batas kekuatan yang mereka miliki sejak lahir. Akan tetapi, evolusi adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi makhluk terestrial yang belum selesai. Tetapi ada apa dengan dia, sehingga membuatnya mampu mengambil stigma iblis dan bahkan mengubah sayap simbolik malaikat. Karena itu, dia seolah-olah berevolusi sendiri. Setelah mendengar ungkapan dari Marbas dan Lilith tentang Lucifer, Sin pun kini beralih ke Lucifer. Kemudian sebuah stigma pun didapatkan oleh Lucifer setelah mengalahkan Satanacia. Dan kini Lucifer berada di ranking ke-40 dan memiliki stigma yang dapat dikombinasikan dalam keadaan kedua. Lalu dengan tersenyum licik setelah mengetahui ranknya meningkat dan stigma yang menguntungkan buat Lucifer, ia berkata, "Saya semakin kuat, pasti akan tamat kau." Tetapi tak beberapa lama kemudian Lucifer pun dikejutkan oleh sepasang sayapnya kini sedikit demi sedikit sudah memudar. Dan Lucifer pun berkata, "Apa ini menghilang? Apa kamu bercanda? Tunggu dulu, tunggu." Tak lama kemudian Lucifer pun terjatuh setelah semua sayapnya hilang. Dan di saat Lucifer jatuh, ia berkata, "Apakah ini benar-benar terjadi lagi?" Tetapi di saat akan menyentuh tanah dengan cepatnya, Lucifer pun ditangkap oleh Lilith menggunakan rambutnya yang telah dirubah menjadi lebih kuat. Setelah itu Lilith pun berkata sembari melihat Lucifer, "Ini adalah untuk menebus apa yang kau lakukan. Dan ini karena aku berhutang padamu." Dengan santainya Lucifer menjawab sambil kebingungan, "Ya." Setelah itu Lucifer terkejut setelah melihat bocil laki-laki di samping Lilith. Kemudian Lucifer pun menghampiri bocil itu. Setelah itu ia berkata, "Kamu satu-satunya." Sebelum Lucifer melanjutkan perkataannya, si bocil itu pun menatap Lucifer dan matanya pun memancarkan cahaya berwarna kuning. Dan seketika Lucifer pun menjadi sangat kebingungan. Lalu ia berkata, "Ah, tidak apa-apa." Lalu Lucifer pun bergegas pergi meninggalkan bocil laki-laki itu sembari merasa kebingungan sampai-sampai Lucifer mengabaikan bocil wanita di sampingnya. Dan tak lama kemudian lantai di samping Lucifer pun hancur dan lalu Lucifer pun melihat ada sesuatu di bawahnya. Terlihat seseorang terkristalisasi sembari dililit oleh sebuah rantai. Setelah Lucifer memperhatikan, ternyata orang yang berada di dalam kristal itu adalah malaikat Mikail. Setelah Mikail ditemukan, ia pun bergegas menghampirinya dan diikuti oleh Lilith, Marbas, dan kedua bocil itu. Lalu setelah berada di hadapan Mikail, dengan cepatnya ia ingin menyentuhnya, akan tetapi di saat akan menyentuh, membuat Lucifer sangat terkejut atas kemunculan sebuah portal. Lalu setelah itu ada seseorang yang keluar dari portal itu. Ternyata orang yang keluar itu adalah Satanacia yang kondisinya sangat berantakan dan tangan kirinya sudah terputus. Kemudian sembari menahan sakitnya ia berkata, "Ini adalah propertiku, jadi aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya tanpa izin dariku." Lalu seraya mengabaikan perkataan Satanacia, Lucifer berkata dengan meremehkannya, "Apa kau melarikan diri menggunakan spatial transfer? Sungguh Anda benar-benar menyebalkan." Sementara itu, dengan sangat terkejut melihat tangan Satanacia yang terpotong, Marbas berkata, "Hei Satanacia, lenganmu." Dengan tatapan sayunya Satanacia menanggapinya, "Itu terbakar karena cahaya suci terkutuk itu." Akan tetapi sebuah paku yang menancap di penahan rantai itu terlepas, sehingga membuat rantai pengikat Mikail terlepas juga, dan membuat kristal pembungkus Mikail itu hancur. Karena itu semua orang sangat terkejut, tetapi mereka terkejut bukan karena hancurnya kristal itu, tetapi Mikail tidak ada di situ dan berubah menjadi sebuah bulu ayam. Ternyata selama itu yang berada di dalam kristal itu ternyata klon Mikail. Dan dengan sangat marahnya Lucifer berkata, sembari melihat bulu ayam itu terbang di udara, "Bajingan itu,
Dia lari setelah meninggalkan ilusi. Sementara itu, Satanacia pun terlihat sangat kesal dan bersedih atas kehilangan Mikhail. Dan Satanacia berkata, "Brengsek, aku pikir aku telah mengurungnya dengan benar. Padahal dia satu-satunya petunjuk menuju yang mulia." Setelah mendengar perkataan Satanacia, dengan serius menatap Satanacia, Lilith berkata, "Satanacia, bukankah kau mencoba membunuh Lucifer tanpa ragu?" Kemudian Marbas menambahkan, "Satanacia, kamu seperti yang diharapkan, pasti kamu tahu sesuatu sedang terjadi." Akan tetapi Satanacia menanggapi perkataan Marbas dan Lilith hanya dengan terdiam terpaku tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Marbas pun berkata sembari mengkhawatirkan mantan bosnya, yaitu Satanacia, "Hei, setidaknya biarkan aku menyembuhkan lenganmu terlebih dahulu, dan kita semua tahu bahwa sekarang tidak ada gunanya berkelahi lagi." Setelah itu, Satanacia dan Lucifer pun saling bertatapan seakan-akan perselisihan dari kedua orang ini belum selesai. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Lucifer mungkin Satanacia mengetahui sesuatu, dan Lucifer pun akan melakukan sesuatu agar Satanacia mengatakannya. Setelah itu, sebari tangan Lucifer bergerak ke arah belakang Marbas, Lucifer berkata, "Ah, menyebalkan sekali. Maka mari kita lakukan ini." Dan seketika Marbas pun dicengkram oleh Lucifer, seolah-olah akan mengancam Satanacia melalui melukai Marbas. Dan dengan sangarnya Lucifer berkata, "Jadi ceritakan semua yang kau ketahui, dan jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengacaukan orang ini." Seakan ancaman Lucifer tidak akan dapat mempengaruhi pemikiran Satanacia, dengan termenung Marbas berkata, "Aku tahu bahwa kau itu bodoh, tapi bagaimana ancaman konyol seperti itu bisa melawannya?" Akan tetapi pemikiran Marbas itu salah tentang Satanacia. Dengan menyarungkan kembali pedangnya, Satanacia berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan." Setelah itu Lucifer pun melepaskan Marbas setelah mengetahui jawaban baik dari Satanacia. Namun Marbas sangat terkejut dengan sikap bosnya yang sangat mudah memutuskan tindakannya untuk menolongnya. Sementara itu Lilith berkata setelah melihat keterkejutan Marbas, "Hei Marbas, sungguh mengherankan betapa membosankannya kamu. Apa kau tahu dia itu cukup lunak denganmu dan orang-orangnya sendiri." Setelah itu tak butuh waktu lama, Marbas dan Barbatos dengan cepatnya menolong tuannya untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati tuannya, Marbas berkata, "Aku sudah membalut lukanya dan aku yakin itu akan sembuh dalam beberapa hari." Dengan termenung lesu, Satanacia menjawab, "Ya, aku tahu." Kemudian setelah mengobati tuannya sembari melewati Lucifer, Barbatos berkata kepada Lucifer, "Satanacia sama telah menggunakan benteng ini untuk menampung dan menyembunyikan para demon seperti kami yang tidak bisa berwujud manusia." Setelah itu, sembari menatap Lucifer, Barbatos berkata kembali, sembari tatapan balas dendam, "Suatu saat nanti aku pasti akan memotong lenganmu seperti yang kau lakukan pada Satanacia sama." Akan tetapi Satanacia menghentikan perkataan Barbatos seraya berkata, "Jangan bicara omong kosong, Barbatos." Setelah itu, Satanacia melanjutkan perkataannya kepada Lucifer, sembari menjelaskan apa yang terjadi. "Inilah yang aku temukan, yang mulia Satan sama tidak lama kemudian dia menghilang. Dan juga dewa-dewa yang kalian layani, para malaikat juga menghilang." Dengan terkejut setelah mendengarkan perkataan Satanacia, Lucifer berkata, "Apa? Dan ini hanya diketahui oleh bawahan langsung yang mulia dan para demon tingkat tinggi saja." Kemudian Lilith menambahkan, "Aku belum pernah mendengarnya dari siapapun termasuk kau, Satanacia." Lalu Satanacia menjawab, "Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mandiri?" Kemudian Satanacia melanjutkan perkataannya sembari sangat kesal terhadap Lilith. Lalu Satanacia berkata, "Ya, alasannya adalah karena aku sama sekali tidak menyukaimu." Kemudian Lilith menanggapi, "Bajingan kau, aku akan memakanmu." Akan tetapi pertikaian Lilith dan Satanacia terhentikan ketika Lucifer berkata seimutnya, sehingga membuat Lilith sangat terheran-heran seakan-akan ingin muntah terhadap perkataan Lucifer. Lalu Lucifer berkata, "Jadi ayah sialan saya juga menghilang. Pantas saja dia tidak datang menjemputku yang imut ini saat aku berjuang di bumi."
Kemudian Satanacia menanggapi, bukan hanya para dewa saja yang hilang, dan sejak hari itu para malaikat telah jatuh ke bumi satu demi satu. Jadi bukan hanya kamu dan Mikail yang jatuh di sini, tapi kalian para malaikat pun sama. Dan juga ketika Satan sama menghilang, begitu pula kepemimpinannya yang kosong, dan kini kami membutuhkan pemimpin baru sampai Satan sama kembali. Lalu sembari menatap Satanacia, Marbas menanggapi, jadi kau mencoba menangkap Mikail dan Lucifer untuk memimpin yang lain, ambil berharap untuk menangkap seseorang yang tahu apa yang terjadi. Kemudian Satanacia menjawab, tapi yang satu ini tidak tahu apa-apa. Setelah itu Satanacia pun berkata kembali sembari memikirkan sebuah pamflet yang bergambar Lucifer ditekan oleh Satanacia. Tadinya aku akan menjadikannya sebagai simbol otoritas. Setelah mendengar Marbas dan Satanacia membicarakannya, dengan cepatnya Lucifer menanggapi, jangan kau menghinaku bajingan. Dan tak beberapa lama kemudian Lilith bertanya ke Marbas, bagaimana bisa demon tingkat tinggi tidak dapat dihubungi. Lalu Marbas menjawab, mungkin mereka putus asa untuk menghadapi beberapa malaikat. Setelah itu Lucifer bertanya ke Marbas, apakah itu berarti Rafael dan yang lainnya mungkin telah ditangkap oleh demon. Sembari mengejek Lucifer, Lilith menanggapi, apa kamu khawatir tentang Mikail juga? Dengan kecepatan terbangnya itu, aku yakin dia mungkin aman. Akan tetapi setelah itu dengan marahnya Lucifer menuju ke Marbas, seraya berkata, bagaimanapun juga kau Marbas adalah demon kebijaksanaan dan kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, meskipun kau terkait dengan itu. Dan di sini Marbas menanggapi perkataan Lucifer hanya bisa terbengong-bengong. Setelah itu, sembari melihat handphonenya, Satanacia menanggapi, saya sudah mencoba menelepon Marbas berkali-kali untuk mengungkapkan informasi tentang situasinya. Akan tetapi, dia tidak pernah mengangkatnya. Dengan mengeluh, Marbas menanggapi, maksudku aku takut terhadap dia. Kemudian Lucifer ikut menimbrung dari perbincangan Marbas dan Satanacia seraya berkata, apa? Anda tidak punya keterampilan berkomunikasi? Setelah itu seraya berlagak sok keren Lucifer berkata, jadi untuk saat ini mari kita hajar semua demon tingkat tinggi dan buat mereka memuntahkan informasi. Lalu dengan cepatnya Marbas menanggapi seakan-akan meledek Lucifer. Saya tidak ingin mendengar omong kosong tentang saya yang buruk dalam komunikasi daripada seseorang yang menggunakan kekerasan untuk berkomunikasi. Setelah mendengar ejekan Marbas, dengan cepatnya Lucifer adu kekuatan dengan Marbas, seperti anak kecil yang sedang berantem. Sementara itu, seakan mengabaikan pertikaian Marbas dan Lucifer, Lilith sembari memperhatikan mereka berdua, ia berkata kepada seseorang yang sedang menelpon, sepertinya aku tidak tahu keberadaan Astaroth, jadi lebih baik mari kita ikuti tur yang menyenangkan ini sampai kita menemukan Satan sama. Dan tak beberapa lama kemudian setelah selesai bertikai dengan Marbas, Lucifer menghampiri Satanacia sembari menunjuk Satanacia. Lucifer berkata, hei Satanacia, sekarang aku akan membiarkanmu lolos untuk hari ini. Tapi lain kali jika Anda main-main dengan anak-anak atau malaikat, Anda tidak akan bertahan hanya dengan satu tangan. Setelah itu, bocil di belakang Lucifer kembali memancarkan cahaya kuning dari matanya. Akan tetapi Marbas menyadarinya dan dengan menatap si bocil, Marbas berkata, oh iya, ngomong-ngomong, ada apa dengan bocil ini? Oh iya, saya ingat, saat dia menyentuh Lucifer lukanya menghilang. Kemudian merasa ada sesuatu yang aneh, Marbas pun melihat kepada Lilith dan Lucifer seraya bergumam, seolah-olah dia yang memaksa evolusi Lucifer, tapi kenapa yang lain tidak menyadarinya? Ah, ini tidak mungkin. Apa aku satu-satunya yang mengingat kejadian ini? Setelah itu sembari menutup teleponnya, Lilith berkata, saya sudah selesai berbicara, jadi ayo kita pergi. Lalu dengan ragu-ragu, Marbas seolah-olah ingin menyentuh Lilith seraya ingin mengatakan sesuatu. Namun Sin pun berpindah kepada Lucifer yang sedang tercengang, seakan-akan Lucifer melihat kemegahan sesuatu. Ternyata Lucifer tercengang melihat sebuah pesawat yang berada di hadapannya. Dan tak lama kemudian terlihat seseorang pria keluar dari pesawat itu sembari menyambut Lilith seraya berkata, Lilith, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Lalu Lilith menanggapi,
"Hei Thomas, sudah lama tidak bertemu." Kemudian Thomas berkata kembali, "Aku terbang dengan kecepatan 7.000 knot hanya untuk melihat Anda." Lilith menanggapi, "Apakah kau serius?" Setelah itu, setelah menghampiri Lilith, Thomas pun langsung mencelepot bibir manis Lilith. Dan setelah itu Lilith berkata, "Kau tiba dengan sangat cepat, anak baik." Sementara itu, sembari melihat adu jigong Lilith dan Thomas, Lucifer menanggapi dengan santuinya, "Apakah itu pasanganmu?" Sembari memeluk Thomas, Lilith menjawab, "Ini adalah salah satu pelayanku dan dia seorang dengan status sangat nyaman." Setelah itu, Sin pun beralih di dalam pesawat. Terlihat di dalam pesawat sangat mewah. Lalu dengan melihat area pesawat, Lucifer berkata, ini sangat luas." Akan tetapi tatapan Lucifer teralihkan ketika melihat keberadaan Satanachia yang sedang bersantai akan meminum teh. Lalu Lucifer berkata kepada Satanachia, "Woi, kenapa kau di sini?" Dengan melirik Lucifer, Satanachia menjawab, "Aku tidak merasa nyaman meninggalkan Marbas bekerja dengan malaikat kejam sepertimu." Setelah itu Lucifer menanggapi, "Emangnya siapa kau? Apa kau pengasuhnya?" Seraya mengabaikan perkataan Lucifer, sembari meminum teh, Satanachia berkata, "Aku tidak puas, tapi aku akan menerimamu malaikat sebagai pelayanku mulai hari ini dan seterusnya." Dengan kesalnya Lucifer menanggapi, "Apa kau lupa? Kau sudah kalah dariku." Namun Satanachia mengabaikan tanggapan Lucifer, tetapi ia masih bersikukuh merekrut Lucifer. Seraya melirik Lucifer, Satanachia berkata kembali, "Jadi bergabunglah dengan pasukanku, woi malaikat." Setelah itu scene pun berakhir. Jadi dukung channel Mimin agar Mimin semangat membuat video-video lainnya. Dan tunggu video selanjutnya hanya di channel Mimin. Terima kasih dukungannya. Bye bye.